Sebelum gue mulai video kali ini, gue mau disclaimer sedikit, atau mungkin lebih tepat disebut permintaan maaf. Karena di video sebelumnya, di review Detektif Conan movie The Bride of Halloween, gue sempat salah sebut nama. Gue sebut Amuro Toru sebagai Amane Toru. Entah kenapa gue bisa salah waktu nulis reviewnya dan ketika ngerekam, dan gue baru ngeh setelah upload. Bahkan ada teman penonton yang ngeh kesalahan tersebut, dan makanya gue pengen minta maaf untuk kesalahan tersebut. Dan kenapa gue merasa perlu minta maaf? Karena di video yang kali ini pengen gue buat masih ada kaitannya dengan film anime yang kemarin itu. Di sini gue mau bahas salah satu spin-off Detektif Conan yang baru tayang, yaitu Detektif Conan Zero Tea Time. Hai, balik lagi bersama gue David di Kita Bukan Wibu. Seperti yang tadi udah gue sebutin, di video kali ini kita akan membahas salah satu spin-off terbarunya Detektif Conan. Ini baru tayang kemarin di Spring 2022, dan di Indonesia sendiri baru tayang sekitar bulan Juli kemarin di Netflix. Sekarang gue pengen bahas bareng lo semua. Let's go! Karena Zero Tea Time ini adalah anime spin-off dari anime Detektif Conan, makanya karakter utama di seri ini bukanlah karakter utama dari seri utamanya Detektif Conan. Bukan Conan, bukan Shinichi. Melainkan di sini adalah Zero, atau Furiare, atau Bourbon, atau Amuro Toru. Berharap gue gak salah sebut lagi kali ini ya. Nah, jumlah episode anime ini cuma ada 6 episode saja, dan setiap episode cuma berdurasi sekitar 15 menit aja. Anime ini menceritakan tentang keseharian Rei sebagai agen ganda dengan banyak identitas. Di satu episode, dia bisa berperan sebagai pelayan di Cafe Poirot. Kemudian di episode lainnya, dia bisa menjalani peran sebagai polisi khusus dari Badan Keamanan Publik. Ada juga episode yang menampilkan sedikit kesehariannya sebagai Bourbon, si anggota organisasi hitam. Bahkan, sebenarnya di satu episode bisa ada lebih dari satu peran yang Rei tunjukkan. Daya tarik dari anime ini adalah ketika Rei menunjukkan kemampuannya dalam mengamati dan memprediksi sesuatu. Kemampuan ini bahkan dia tunjukkan ketika dia menjadi pelayan di Cafe Poirot. Kesimpulan gue untuk Zero Tea Time adalah anime ini bukan untuk semua orang. Menurut gue ini anime yang slice of life banget, sangat-sangat menyoroti kehidupan Furuya Rei. Tapi di sisi lain, keseharian Rei yang ditunjukin di sini tuh belum tentu menarik untuk semua orang. Terutama untuk kita yang nggak ngikutin Conan banget sampai yang terupdate. Sebenarnya di sini ada adegan-adegan serunya juga, ada kasus-kasusnya juga. Tapi menurut gue yang diperlihatkan di sini tuh nggak utuh gitu. Ada kasus yang cuma dikasih tahu motif pelakunya di awal doang, sekilas doang. Ada juga yang cuma memperlihatkan adegan kejar-kejaran doang gitu. Nah, padahal kan kalau kita nonton cerita utama Detektif Conan, yang seru adalah ketika kita bisa ngikutin suatu kasus secara utuh. Mulai dari gimana masalah itu terjadi, mengikuti gimana penyelidikannya, dan gimana dibuat tercengang oleh plot twist-nya itu ketika ada pengungkapan. Dan mungkin juga kadang ada action-actionnya juga. Nah, ketika kita bisa ngikutin semuanya, baru kita bisa lihat Conan secara seru gitu. Sedangkan di sini tuh nggak utuh kayak seperti yang gue bilang tadi. Tapi di sisi lain, menurut gue ini juga bisa terjadi karena masalah durasi juga, dan gue bisa memahami itu sih. Buat gue pribadi, gue justru bisa ngikutin anime ini sampai selesai justru karena jumlah episode dan durasinya. Jadi gue nganggap anime ini sebagai tontonan slice of life yang santai, yang punya tone menenangkan aja sih. Gue nonton santai 15 menit per episode, tahu-tahu selesai gitu. Dan kalau jumlah episodenya mungkin lebih dari 6, seperti 12 apalagi 24, justru mungkin gue nggak bisa nyelesain, mungkin akan drop di tengah-tengah jalan. Karena sebenarnya juga nggak menarik-menarik banget sih. Nggak menarik tapi oke lah untuk tontonan santai. Gara-gara seri ini, gue jadi teringat pada spin-off lain Detektif Conan yang dulu juga gue pernah tonton, yaitu Magic Kaito. Seri yang nunjukin gimana sisinya Kaito Kid gitu. Kalau dibandingin dengan Zero Tea Time ini, gue lebih suka dan lebih menikmati ketika nonton Magic Kaito dulu. Kenapa? Karena di seri yang itu tuh gue merasa lebih jelas gitu tiap episodenya nunjukin upaya-upaya Kid dalam misi pencurian. Jadi setiap episodenya ada aja gitu hal-hal yang menarik dan seru gitu, ada tujuannya setiap episode gitu. Tapi mungkin buat mereka yang ngikutin Conan banget dan suka banget sama karakter Furuya Rei, justru akan menikmati seri ini, karena ya lebih puas kan nonton Rei di serinya sendiri. Oke, jadi itu tadi pembahasan Kita Bukan Wibu untuk spin-off terbaru Detektif Conan, yaitu Detektif Conan Zero Tea Time. Anime ini memang bukan untuk semua orang, tapi kalau kamu cukup familiar dengan cerita Conan, dan kamu lagi pengen nonton sesuatu yang santai, aku sarankan kamu untuk nonton yang satu ini juga. Dan kalau kamu udah nonton, kamu bisa tulis di kolom komentar gimana sih pendapat kamu tentang anime yang satu ini. Kalau kamu suka dengan videonya, kamu bisa like. Tapi kalau nggak suka, di dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu pengen support channel ini, kamu bisa subscribe dan share sebanyak-banyaknya video ini. Thank you buat kamu yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Wibu.